Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ujung tinitang ya alasan itu kakaknya tadi sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buruang banamo si penti-penti inggo nyo kadaan si patah tigo sia nak satu jawab salam tadi terti lah aman sampai lu banget nggak tahu sampai dong. Insyaallah kita yang hadir di dalam hari ini penuh dengan perjuangan, penuh dengan wahtisaban akan mendapatkan rahmat Allah. Amin. Amin. Mamin sedaya namo amin. Kalau sado menyebut amin sebukare itu kalah soromo. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa hamdan syukran lillah salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Puji dan syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah tarawih yang dirahmati Allah, fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tsumma qala Allah ta'ala aidan fi suratil ukhra inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang sama kita hormati Bapak pengurus masjid, seperangkat kepengurusan beserta jajaran lainnya. Seterusnya para alim ulama, para tuan guru, para nenek mama, para tokoh masyarakat yang ditinggikan sarantiang dan didahulukan selangkah. Begitu juga para bundo kanduang, ama-ama ambo, uni-uni ambo limpapeh rumah nenggadak. Tak terlupakan kepada nanda kami istimewa, santriwan santriwati pesantren Ramadan yang kami sayangi. Syukur alhamdulillah, nak bosan-bosan ibu dan bapak, kita bersyukur kepada Allah. Ba'a mungko para luna kita ko bersyukur. Bo. Oh, bo. Ba'a mungko para lubana kita ko bersyukur. Bapak, entok saya kan? Ambo ndak mates, ndak mauji, ndak. Mangko kita masih para lujuo bersyukur. Kok yo menyandang titel orang beriman, Muslim sejati namanya. Dek karena kita masih hidup. Yang mengisi suasana syukur tu orang dan hidupnya.
Orang nak mati nak bisa syukur nana. Itulah perlunya kita bersyukur fi ai makanin kana. Dalam keadaan apapun kondisi kita. Kok kekanyangan seorang syukur kok tetap agak ada besok orang kekanyangan tu nak bedo. Ina bu sudahnya makan babukon ko yo bedo lama rasanya. Abang kok panek-panek pulang dari sawah. Hari dapet longek garang pasti bu babko cek serine. Kadang mau lupa baca doa bagi bahasa tuang sekali. Lah kanyang korek cek muncul awak. Alhamdulillah. Itu direfleksikan. Kau nak do pernah tu tiba dawa ayolah bagawa itu. Itu serendah-rendah syukur. Dek sakit kanyang, dek sakit banyak karajo lupa awak tapi mulai kau tetap dengan refleks mengucapkan alhamdulillah ketika cindao. Itu menegur kita. Tapi itu tidak cukup. Syukur itu pada identiknya dibawakan dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Ibu bapak, para ayahanda, para ibunda, kakanda semua yang hadir, jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Malam kabar apa kini bun? Anak-anak pak malam kabar apa kini nak? Allahu Akbar. Malam ke-23 kita malam ganjil gini. Mudah-mudahan ini termasuk salah satu tanda yang dikatakan oleh Allah. Salah satu tanda-tanda malam ganjil malamnya Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu sesungguhnya ada yang tahu. Tapi dikarenakan kita judulnya udah diembankan tadi apa? Ramadan. Kamu baru dapet lu kalau ya Ramadan bulan apa judul kita nak? Ramadan bulan paling mulia. Mau baru dapet gua judul pinawar. Nah itulah dia tadi rujukan kita firman Allah yang kita bacakan tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah. Sabanawak cocoknya kini kok kau ujung-ujung kau zakat fitrah manihnya bulan Ramadan tu lain. Ramadan makin penghujung itu makin manis dia. Jangan kita lihat dengan kasat mata. Kenapa kita lebih utamakan? Kenapa lebih mulianya Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain? Aku jawabannya. Anak-anak cobalah tulis. Ini alasan yang pertama. Kan tadi Ramadan paling mulia anak. Kenapa? Dalam hidup tuh pasti ada sebuah why. Kenapa? Ini lengkap saudara Pak catat bang. Itu yang ada gading itu ada lengkap. Hah? Kalau kini sibuk ya mota. Ya nah apalagi ke orang sembahyang tarawih orang satu aja naruh repek tanda tangan lah. Jampang perlu Pak pengurus jawab Pak Ustaz buku ditagahan. Orang pendutuk kedai tanda tangan awak masuk narko ni. Yang di luar masuk. Ambo catat si anak-anak yang catat di dalam kini gua. Pisahan laki-laki ke produksi ko. Si anak masuk sebanyak ko yang hadir gini dengan laki-laki. Apa tambah banyak aku dapat seorang lain. Ibu asik-asik mendengar pengajian di siko. Apa asik-asik mendengar tausiah? Anak awak Mekah di luar. Mengana mau orang sembahyang kok masjid Allah Akbar badi-badi menipu. Kedirian tu, Pak. Aja berang lo kamu. Memang mode itu para ngai ba alai. Harus kerja sama Pak, Bu. Ayat tadi nasi itu bisa terjarang gara-gara hal itu. Tungku nantiku.
Tungku nanti go makonyo banamo tigo sepilit tali tigo sepilit tungku tigo sejarah. Coba dua setungku ibu. Karek aku ngurus bisa jitu negara awak atau di rumah. Berang gue apa? Anda yang bau musuh berain panjang lah. Nak takut ke borong. Mangode itu gaya gini. Ibu tahu nggak bu? Kok tinggal kaji sonta deh. Baru 3 hari Ramadan baru Pak deh ya Allah ya Tuhan. Lah tauran di bungku mau sekali. Bawa kau bergerak tu. Hati bo dia anak awak seorang dititun kau bah. Agak-agak lah ni bu Pak deh. Biar anak kau yang murah bertanggung jawabannya besok dan peniak. Kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Nah awak senang kepi semayang deh bu Pak. Tapi nanti ketika ibu baru masuk ke dalam surga, apa asasi gandeng sama bunda ke dalam surga, ibu ya. Baru kemana kan kaki cie lain, stop. Wah, kajoy, mau tahu lah. Kecil malaikat pak. Apa konstokan? Ada ndak rela dekat batu. Amak jaya tentu saja. Inyo sibuk dinyo sama dua pecahan tengok sajiknya dan dia ada di tawuran. Ndak jadi yone pergi ke surga dan dunia. Abang ndak jadi pergi ke surga bang negara perangai anak awak dong. Biarlah kini awak meresai mengurus daripada nanti lah jadi payu apa di tangan awak untuk penadungan masuk ke dalam surga tapi diulah perangai. Jadi dah tuan bertanya tahu kamu. Ada gigit juang di bawah. Maraman orang ni. Pemberan Ustaz loh. Enggak pemberan kaya Bang. Mudah-mudahan kalau ditagang-tagang sih kaji ke tadi enggak boleh namu kan apa. Kita balik ke semula. Amalnya kau ada pak deh. Nak do yang di luar masuk rai. Pak catat yang laki-laki kau para orang gua. Sekitar 10 orang kalau lebih beko. Ndak ada cerita tanda tangannya. Bang para lupa ngurus tempel dan dia gih. Kan apa itu nak? Nama bu? Awak ngaji lah. Wan lama-lama orang lagi sudah awak siap rembut deh. Pertama kata Allah di dalam kitab Al-Arba'in itu disampaikan salah satu hal penyebab kenapa Ramadan itu paling mulia. 1. Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Hanya 2 versinya tuh Pak. Pernah kaji wak sebanyak kok salah kok banyak mungkin yang salah arti. Pak Ustaz, kece ayat Allah di dalam surat Al-Qadar turun Al-Quran tuh inna anzalnahu fi lailatul qadri. Tapi bapak di sejarah dibaca surat Alaq itu turunnya tanggal 7 balik Ramadan. Mana salahnya ada? Ini masih korek kan? Sehingga ada malam-malam di sebagian masjid kita itu banyak kita mengadakan ada istilah sebutan nuzul Quran. Itu ada 2 persis itu. Dikarenakan kita sudah hampir di penghujung Ramadan, ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah. Kita kembali saja kepada Lailatul Qadar. Malam yang penuh dengan kelebihan. Tadi kan rasain tadi tanduknya pertama sekali adalah turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kalau inna anzalna bacaannya tuh panjang di situ awalnya idgham bi gunnah, setelah itu ada mad jaiz munfasil. Nah, sebagian ulama tafsir menjelaskan bunda itu adalah keistimewaan begitu dahsyatnya proses turunnya Al-Quran tadi ya. Saking dahsyatnya tidak ada yang tahu satupun, makanya sampai sekarang orang tidak tahu memastikan kapan Ramadan malam Lailatul Qadar itu turun. Yang tahu ketika itu turunnya Lailatul Qadar Al-Quran itu dari Lauhul Mahfuz sampai ke Baitul Izzah, saking dahsyatnya yang menerima cuma malaikat Jibril dari Allah turun
alun sampai ke Nabi Muhammad dari Eropa. Alun sampai kepada Nabi secara satu paket, artinya 30 juz banyak. Alun sampai ke Nabi Muhammad. Terus kapan yang sampai ke Nabi Muhammad? Yang ketika di hari Jumat pada 2 Hira. Surat itu nak? Surat yang turun ke Nabi? Surat Al-Alamah warna. Surat Al-Alam turun ke Nabi 1 sampai 5. Iqra, ayo baca ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lanjut. Khalaqal min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allamal Jadi kalau ada bacanya Pak Ibunda, ini kawan-kawan banyak namanya lah di luar, nak dibet Nabi, bid'ah kita malah tak bid'ahnya batu kedua kok. Jadi Al-Quran yang diterima Nabi tunjuk hari Jumat, yang langsung ke tangan Nabi dari malaikat Jibril di hari Jumat tanggal 17 Ramadan, yang inna anzalnahu fi Lailatul Qadri itu dari Allah langsung. Lauhul Mahfuz sampai ke Baitul Izzah, yang bawa siapa? Malaikat Jibril, tidak ada yang tahu. Allah SWT. Makanya rahasia Lailatul Qadar. Sakit indahnya. Jadi ala ayat itu beko setelah ibu yang kosong waktunya buka. Nah panjang tuh. Mempertandakan, memuliakan begitu dahsyatnya proses turunnya Al-Quran tadi. Abo, itu tanda yang pertama. Jadi ayat yang pertama tadi penyebabnya turunnya Al-Quran. Yang kedua, kenapa Ramadan itu dimuliakan daripada bulan-bulan yang lain? Setiap umat Islam beribadah ketika itu, amalnya berlipat ganda, pahalanya berlipat ganda. Ringkaslah bahasanya. Pahala orang yang beramal ketika itu berlipat ganda. Ketiga, bulan Ramadan disebut juga dengan itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Aku lah masuk malam aku ibu pak, lah masuk awak. Jadi seperti yang pernah Anda sampaikan dulu, Ramadan itu jangan disamakan dengan Ramadan yang lain. Ramadan itu adalah makhluk Allah. Dianya tamu datang kepada seluruh umat manusia satu kali dalam setahun. Jadi kalau ini tamu, kecil Allah di hadis lain, kecil Nabi ada hadis lain. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Oh, bukan. Man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Aku hadis ya. Yang tadi itu masalah memberantas maksiat kok. Kecil Nabi, sia orang yang tando beriman, dia akan menghormati tamunya. Ramadan ini tamu. Tapi ada bedanya, Bu, Pak. Bedanya risiko. Kalau awak menghormati tamu, barometer batas ya. Kalau lebih dari 3 hari sampai hari, tentu bahas kebijakan awak selaku ahlul bait. Tidak boleh datang malam-malam bertamu ke rumah orang lebih dari jam 9. Ketua nak. Ramadan tidak. Silakan. Hormati dia. Ramadan itu dengan apa? Apakah menyajikan enggak? Hiasinya dengan amalia. Amalan-amalan thayyibah. Berzikir awak, istighfar awak, baca Quran awak. Makanya ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, sekali lagi
Perbanyaklah kita membaca Al-Quran. Kalau dapet kita setting dari awal. Makanya Nabi bilang jauh-jauh hari ketika Ramadan datang, siapa orang yang datang bulan suci Ramadan penuh dengan keimanan, ditunjukkan ada Nabi kayak gitu tuh Pak. Indah dengan iman sedo, tapi wahtisaban dengan perhitungan. Maka orang ini dijanjikan Allah terhindar dari balasan api neraka. Nah, jadi pertanyaan gua singkat cerita, kira-kira awak yang masih bertahan di masjid kau beruntung atau merugi? Awak nali bertahan dalam masjid kau beruntung atau merugi? Walaupun ada Ramadan pertama awak rami, kinilah mulai berkurang. Beko tiba di rumah aja lah lagi. Pada abang awak nak datang ke masjid, bang masjid dia rugi kita. Kalau istri awak nak tiba, ayo dek datang lagi ke masjid kita ramaikan sampai Ramadan meninggalkan kita. Insya Allah awak lah yang dijanjikan Allah. Janji Allah dalam hal itu la'allakum tattaqun, payah menepen takwa Pak. Maka daripada itu betul kita sabar. As-sabru ala ta'ah, bersabar kita untuk taat menjalankan ibadah kepada Allah.